Nah, di sini kita akan memasuki materi selanjutnya, yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian dan pentingnya Pancasila sistem filsafat. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia yang bersusun dari kata philos yang berarti cinta dan philia yang berarti persahabatan, sophos yang berarti kebijaksanaan. Beberapa tokoh mengatakan filsafat sebagai berikut. Yang pertama, Plato. Filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai pengetahuan kebenaran yang asli. Yang kedua, Aristoteles. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang tergantung dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Pancasila sebagai proses dan hasil. Pancasila sebagai proses dan bentuk berpikir manusia merupakan pemikiran teori tentang Tuhan alam semesta, tentang keseluruhan yang mencakup dunia manusia yang ada dalamnya, untuk kemudian bagi manusia. Pemikiran tersebut dipergunakan sebagai pandangan dunia. Nah, kita akan masuk sistem filsafat. Filsafat memiliki 4 cabang di dunia sebagai berikut. Yang pertama, metafisika. Metafisika ini adalah cabang filsafat yang mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada, yang mungkin ada. Yang kedua, epistemologi adalah cabang filsafat yang mempelajari seluk-beluk pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi merupakan cabang filsafat yang bersiap menelusuri hakikat nilai. Yang keempat, logika, cabang filsafat yang memuat aturan-aturan berpikir rasional. Pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat adalah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. B. Kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Sistem dipergunakan untuk menunjukkan himpunan bagian yang paling berkaitan keseluruhan organ-organ tubuh tertentu, himpunan ide-ide dan sebagainya. Mr. Amirin memberikan definisi sistem dengan mengingat unsur-unsur yang ada dalam sistem, yaitu 1. Himpunan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian itu saling berkaitan. Yang ketiga, masing-masing bagian kerja secara mandiri dan bersama-sama. Yang keempat, semuanya ditunjukkan pada pencapaian tujuan bersama atau tujuan sistem. Yang kelima, terjadinya dalam lingkungan yang rumit atau kompleks. Ciri-ciri filsafat. Yang pertama, harus koheren, berhubungan secara rutin. Yang kedua, bersifat menyeluruh, di mana harus mencakup seluruh hal dan segala yang terdapat dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, bersifat mendasar, perenungan mendalam yang sampai hati mutlak persoalan. Yang keempat, bersifat spekulatif. Bersifat spekulatif yaitu buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan sebagai awal yang kemudian menjadi pola dasar berdasarkan penelaran logis. C. Kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Genetivus objektivus adalah nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua, genetivus subjektivus adalah nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. C. Kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, landasan otonomis Pancasila ontologis berasal dari kata Yunani onta yang berarti sesuatu yang bersungguh-sungguh ada, kenyataan yang sesungguhnya, dan logos yang berarti teori atau ilmu. Ontologis dari Pancasila adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, dan adil. 3. Landasan epistemologi Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki secara kritis hakikat, landasan batas-batas, dan patokan keahlian pengetahuan. Yang keempat, landasan aksiologis Pancasila. Landasan ini merujuk pada nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ditekan nilai dasar itu harus menjadi nilai instrumentalnya yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan. D. Hakikat nilai-nilai Pancasila. Kata hakikat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan mewujudkan sesuatu itu.
Pengertian hakikat dapat dimengerti dalam 3 kategori, yaitu hakikat abstrak, yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Yang kedua, hakikat pribadi, sebagai hakikat memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Yang ketiga, hakikat konkret, yang bersifat nyata, hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataan. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Baik, sekian dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.